Ya, selamat datang kembali di channel saya Singgih Photowork. Kesempatan kali ini kita mau tes ring ya, tes ring DJI Mavic 2 Zoom, yang mana sekarang sedang ada di firmware terbarunya saat ini di bulan Oktober 2019. Kesempatan kali ini saya juga belum tahu dan juga belum pernah melakukan tes ring untuk drone ini, jadi saya juga belum tahu hasilnya seperti apa. Mari kita mulai lihat. Di bagian awal video tadi saya memperlihatkan beberapa tampilan DJI Go app yang ada di bagian transmisi, yang mana di situ bisa kita lihat bahwa saya mencoba untuk melakukan switch ke FCC mode, tapi berhubung cuaca saat itu sangat terik, layarnya juga nggak terlalu terlihat, apalagi yang harus kita teliti kan garis abu-abunya yang sangat tipis itu ya. Jadi saya nggak tahu saat itu berhasil atau tidak, dan sekarang setelah kita lihat di komputer di rumah ternyata sudah ketahuan bahwa ternyata proses switching saya ke FCC gagal, dan ini berarti kita terbang dalam kondisi CE mode. Dan perlu diketahui bahwa Mavic 2 Zoom menggunakan protokol terbaru bikinan DJI, yaitu Ocu-Sync versi 2 sebagaimana yang digunakan oleh Phantom 4 Pro versi 2 ya, bukan Phantom 4 Pro pertama ya. Itu pakainya masih pakai Ocu-Sync pertama kayaknya. Baru Phantom 4 Pro versi 2 pakai Ocu-Sync 2. Nah, sementara kalau nggak salah Phantom 4 standar masih pakai Lightbridge yang udah agak obsolete ya, udah agak ketinggalan. Oke, ini kita kembali ke layar monitor yang ada di ponsel saya saat terbang. Ini kita sudah sampai di jalan raya antara Danyang sampai Genuk. Di situ terlihat landmarknya berupa sebuah bangunan. Itu tempat penggilingan gabah ya kalau nggak salah. Ada jemurannya juga. Banyak teman-teman yang udah tahu lokasi ini. Oke, kita maju terus. Kita juga bisa lihat bayang-bayang awan di atas tanah. Itu di permukaan tanah ada bayang-bayang awan bergerak sebegitu cepatnya. Jadi kita bisa bayangkan berapa kecepatan angin saat video ini kita buat. Memang anginnya agak kenceng ya teman-teman. Ini kita baru mau masuki desa Dusun Nonang, persisnya Dusun Nonang, Kelurahan Keranggan. Udah nyampe jarak 2,8 km dari titik take off. Masih maju terus. Ini adalah penampakan dari video yang terekam di dalam micro SD di dalam DJI Mavic 2. Saya settingnya yang paling bawah ya, Full HD 1080p dalam 25 fps, paling kecil ini. Terus kita maju lagi, itu terlihat jalan sebelah Dolok yaitu tembus sampai ke desa Sugian. Nah, kali ini kita masuk ke desa Sugian. Ya, di desa inilah dulu saya pernah melakukan tes Mavic Pro ya, dan kenyataan memang belum putus sinyal. Mavic Pro pertama ya, Mavic Pro 1 sekitar mungkin hampir 2 tahun yang lalu. Sampai di desa inilah saya akhirnya terpaksa balik karena ada warning perhitungan baterai yang tinggal cukup untuk perjalanan pulang. Di sini pun juga mirip ya, hampir sama ya, ini di atas desa Sugian juga. Ini di Mavic 2 Zoom ini seperti yang Anda lihat tadi ada warning bahwa melihat sisa baterai dianjurkan untuk segera pulang. Tapi karena ini kebutuhan tes, kita juga tahu DJI itu sukanya main aman. Sebenarnya kita masih ada spelling waktu, asal resiko kita tanggung sendiri ya. Resiko kita tanggung. Kita maju lagi.
Oke, ini barusan lewat rel kereta di Desa Pilang Payung. Nah, ini mulai masuk perbatasan Desa Pilang Payung, tepatnya di Dusun Samben dan di Dusun Tegalrejo. Oke, kita maju terus. Di kejauhan sana mulai terlihat Desa Genengadal ya. Kalau nggak salah Dusun Krenekan ini namanya. Di sebelah selatannya Tlogomade Pilang Payung. Nah, ini yang menyilang diagonal ini adalah kanal air dari Kedung Ombok. Oke, itu Desa Genengadal sudah tampak. Kita mencapai jarak 8 km di titik ini. Ini saya nggak mau narjet sampai putus ya, karena memang kita pertimbangan baterai saat ini juga sudah mencapai 50%. Jadi saya nggak mau ambil risiko lebih banyak lagi, saya harus pulang karena persis 50% kita asumsikan ini sudah separuh hidupnya baterai dari tadi take off di 98%. Oke, kita RTH, kita percepat karena apa yang kita lewati ya sama aja seperti tadi. Seperti yang kita lihat, ini kondisi saya di tempat take off. Ini adalah anginnya, coba kita perhatikan suaranya yang masuk ke mikrofon, juga itu gerakan daun-daunnya, pepohonan, gerakan daun di pepohonan lumayan kenceng ya. Di bawah ini, padahal di bawah, apalagi di atas sana di ketinggian sekitar 145 meter. Jadi pengaruhnya apa? Angin ini juga akan mempengaruhi kinerja daripada motornya, dimana motornya harus menguras lebih banyak daya baterai untuk mempertahankan trayeknya. Jadi kan dia juga harus memperhatikan melawan arah angin juga, supaya tidak hanyut terbawa oleh angin. Oke, ini kita kembalikan ke kecepatan standar. Sudah mendekati titik take off, itu di bawah ada jalan antara Genuk sampai Danyang tadi, di landmark yang pertama tadi. Nah, di titik ini ada warning, after 8 seconds the aircraft will land in its current location, bahwa 8 detik lagi dari sekarang, mau nggak mau drone akan menurunkan ketinggian. Di RTH-nya berhenti, dia langsung landing di titik itu juga. Karena saya nggak mau ambil resiko, landingnya saya tahan dengan menaikkan sedikit throttle kiri ke atas sekitar 50-70% untuk menahan di ketinggian yang tetap. Jadi nggak nambah turun lagi. Ini masih agak turun lagi nih, ya masih turun 89-90. Akhirnya ini saya naikkan agak banyak. Akhirnya dia naik lagi dikit. Dan saat inilah saya pertama kali mengalami baterai benar-benar critical, tinggal 10%, jarak masih 1,5 km lebih. Jadi saat saya melakukan testing ini, saya benar-benar merasa cemas karena ini pengalaman pertama saya, terlalu berani mengambil risiko perhitungan sisa baterai yang juga melawan angin yang bertiup ke barat tadi. Jadi ini benar-benar berisiko ya, jangan dicoba kalau nggak yakin apakah kita akan sampai di titik landing dengan selamat. Soalnya kita banyak juga video-video dari luar negeri juga ya, yang banyak memaksakan sampai 9 km, sampai 15 km juga ada. Saya nggak tahu tuh triknya gimana. Itu sampai terpaksa pulangnya nggak nyampe rumah, nggak nyampe home point. Jadi dia di jalan mau nggak mau landing karena sudah 0% di tengah perjalanan, dan dia harus cari tempat yang sedatar mungkin, seaman mungkin, dan dia tengok kanan kiri kira-kira tandanya di sebelah kanan kirinya ada apa. Jadi nanti kalau dia mau menuju ke lokasi itu, dia ada tandanya, entah itu pohon, entah itu bangunan apa. Nah, dia juga usahakan untuk landing di tempat yang tidak dilalui orang banyak, apalagi di tengah jalan ya, bisa kelindes mobil. Nah, ini saya juga kepikiran dalam kondisi ini, enaknya ini mau tak landing di mana. Ini untung sih dari titik mulai dia auto landing sampai ke sini udah masuk ke sawah semua, jadi saya nggak resiko kelindes mobil. Misalkan di atas hutan harus
nabrak pepohonan sampai kolaps jatuh kan nggak ada risiko itu, cuman resikonya ya turun di sawah, mungkin tanahnya sedikit terjal, belum tentu rata, belum lagi kalau diambil orang. Nah itu resikonya itu aja. Oke, ini kita lanjutkan perjalanannya. Apa kita sampai? Nah ini sudah 0% ya, 0%. Nah sudah sampai, cuman ini bener-bener nggak nahan, drone-nya bener-bener harus turun. Ini turunnya juga kencang banget, ini turunnya kencang banget. Ada konfirmasi sekali lagi untuk landing, memastikan posisinya aman. Alhamdulillah persis 0%. Silahkan like video ini jika Anda mendapatkan pelajaran, dan jika Anda ingin menantikan video-video selanjutnya silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.